saya mau informasi sama soalnya Bu. Ya Bu. Oke Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Saya Ibu Sindai. Ibu Sindai. Oh Sindai, ini kunjungan yang pertama ya Bu ya sama saya. Jadi Ibu, sebelumnya saya itu akan menjelaskan apa itu kunjungan awal Bu. Nah di sini kunjungan awal itu, anamnesa kunjungan awal itu adalah kunjungan ibu hamil kepada bidan itu untuk menyampaikan program seperti observasi, edukasi tentang apa saja kehamilan yang akan dihadapi, kemudian menyiapkan persalinan supaya persalinannya berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Jadi Ibu di sini apakah Ibu bersedia dibantu dengan saya Bu? Ya Bu, bersedia Bu. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih Bu, keluhan utama Ibu itu sebetulnya apa ya Bu? Akhir-akhir ini tuh Bu ya, kan biasanya itu kan saya nggak ada tuh kan Bu, mual-mual gitu kan. Ya, nggak ada mual. Nah, sekarang tuh beberapa minggu ini Bu sering mual Bu saya tuh, jadi saya tuh sering nggak suka makan gitu Bu. Oke. Sering pusing nggak Bu? Kadang-kadang iya Bu. Oke. Sebelumnya Ibu pernah ada masalah atau komplikasi pada saat melahirkan? Enggak, bukan, ini baru pertama Bu ya. Ini hamil pertama ya. Ya. Oke Ibu, untuk riwayat menstruasinya hari pertama hari terakhir Ibu itu kira-kira tanggal berapa sampai bulan berapa ya Bu? Sekarang kan Februari Bu ya. Kemarin kalau nggak salah tanggal 10 Januari Bu. 10 Januari ya. Oke, kita catat ya. Untuk kehamilan sekarang, apakah Ibu pada menstruasinya itu kira-kira Ibu pertama kali menstruasi itu di umur yang keberapa? Usia 12 kalau nggak salah Bu. 12 tahun ya. Oke. 6 SD kalau nggak salah Bu. Ya. Itu apakah Ibu punya kelainan khusus Bu? Misalnya Ibu ada nggak normal, ada Ibu telat haid sampai 4 bulan, sebulan, ya ada yang gitu, lebih gitu, nggak ada. Normal ya, normal. Kemudian biasanya lamanya menstruasi itu berapa lama Bu? 5 sampai 7 lah Bu. Seminggu ya? Lah, Bu. Ya normal. Kemudian itu banyaknya Ibu haid itu kira-kira berapa kali ganti pembalut? Sehari 3 kali Bu. Oh lumayan normal ya, lumayan. Oke. Kemudian apakah Ibu pernah mengalami nyeri haid Bu? Sering Bu, saya sering itu Bu. Kayak seminggu. Tapi nggak terlalu parah kan, nggak sampai Ibu dibawa ke rumah sakit gitu. Ya udah normal berarti. Kemudian Ibu, kita mau hitung tafsiran persalinannya Bu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan kalau hari pertama hari terakhir Ibu itu adalah 10 Januari 2020. Nah Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk tafsiran persalinan itu. Kan tadi tanggal 10 kan Bu, jadi kita tambah 7 hari. Kemudian bulannya itu kita tambah bulannya kita tambah 9 dan tahunnya mengikuti Bu. Kalau Ibu bilang tadi hari pertama terakhirnya 10 Januari 2020, berarti kira-kira tafsiran persalinan itu 17 Oktober 2020. Tapi ini hanya tafsiran ya Bu ya. Kita tidak boleh ini hanya menjadi patokan, jangan terlalu percaya dengan ini karena ini hanya perhitungan dari metode yang setelah saya pelajari sama teman-teman waktu kuliah seperti itu Bu. Oke Ibu, ini adalah kehamilan yang pertama kan Bu? Ya Bu. Yang ke-1. Kemudian saya mau nanya sama Ibu untuk pola makan dan minumnya Ibu sehari itu kira-kira berapa kali? Kalau makan itu biasanya 3 lah Bu. Kalau 3 kali. Sering, kalau minum Bu 5, 4. Jadi 12 gitu kan Bu. Ya, untuk riwayat perkawinannya apakah perkawinan ini sah Bu? Sah Bu. Sah ya. Ibu kira-kira umur berapa waktu perkawinannya kemarin? Usia perkawinan atau gimana Bu? Iya, untuk usia perkawinannya. Enggak, maksudnya tuh Ibu pada usia berapa? Oh, kawinnya. Ya. Nikahnya itu usia 25 tahun Bu. 25 tahun. Sedangkan lama usia kawinnya 1 tahun. 1 tahun. Baru ya Bu ya. Ibu untuk pola aktivitas dan istirahat Ibu sehari-hari Ibu aktivitasnya apa saja? Banyak sih Bu, rumah tangga lah Bu. Ibu rumah tangga ya, nyapu seperti itu, menyuci piring, mengurus keluarga. Kemudian Ibu istirahatnya biasanya pukul berapa Bu dan bangunnya jam berapa? Istirahat siang atau malam Bu? Untuk malamnya? Kalau malam biasanya jam 9. Jam 9 malam lah ya.
Kemudian untuk siangnya, apakah ibu sering tidur siang? Kadang iya sih Bu, kadang jam-jam 2 sampai jam 3. Sip. Nah, ibu untuk pola eliminasi, ibu biasanya buang air kecilnya itu berapa kali sehari? 3-4 lah. Untuk buang air besar? 2 kali biasanya. Oke, normal ya. Jadi Bu, saya juga mau nanya, ini agak lebih intim ya Bu ya. Itu hubungan seksual ibu biasanya sama suami itu biasanya berapa kali dalam sehari Bu? Dalam sehari, dalam seminggu Bu. Sehari ya? Sehari kan jarang Bu ya, jadi kalau mungkin kira-kira kalau seminggu itu 4. Ya. Oke. 4 kali ya Bu ya dalam seminggu. Jadi suaminya emangnya kerja apa sih Bu? Suami saya Bu, dia tuh sering dinas. Oh ya udah, berarti emang jarang ketemu ya Bu ya. Oke. Ibu, saya akan menanyakan tentang personal hygiene. Hygiene itu adalah kebersihan aktivitas ibu sehari-hari. Jadi ibu, apakah ibu selama sehari-hari itu menjaga kebersihan diri seperti pakaian yang bersih, kemudian rumahnya bersih, lingkungannya bersih, bersih kan Bu? Ibu mandi juga berapa kali Bu sehari? 2 kali, normal. Kemudian apakah ibu mencuci tangan pada waktu sebelum makan dan mencuci tangan setelah BAB? Iya Bu. Ya bagus, berarti normal. Apakah ibu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Bu? Kadang-kadang sih ya Bu. Ibu, jadi kalau untuk ibu hamil semestinya ibu tuh harus selalu meningkatkan makanan yang bergizi ya Bu ya. Itu kan itu berpengaruh sekali sama adik bayinya. Oke. Kemudian ibu hidupnya teratur kan Bu ya, kebersihan kulitnya, kemudian kukunya dipotong kan Bu, sama kuku di kaki juga. Dan ibu juga mencuci rambut kan Bu, pakai sampo. Kemudian ibu menjaga kebersihan gigi seperti menyikat gigi, dan mata, menjaga kesehatan mata seperti ibu tidak membaca buku di tempat yang gelap kan Bu. Jadi kamu baca buku di tempat terang Bu, telinganya juga dibersihkan. Dan juga saya akan menanyakan tentang kontrasepsi ibu Bu, KB-nya apakah ibu pernah? Belum. Oke. Untuk riwayat kesehatan, apakah ibu pernah mengalami penyakit TBC seperti tuberkulosis atau DM dan Nggak ada, Bu. sih? Tidak Nggak ada. ada. Itu normal. Penyakit, Bu. Untuk keluarganya juga normal kan Bu? Nggak ada Bu. Normal. Ibu, apakah ibu ada alergi? Alergi nggak ada Bu. Apakah ibu juga pernah mengalami kebiasaan yang buruk seperti merokok? Enggak. Kalau minum jamu Bu? Suka. Oh, berarti minum jamu suka ya? Oke. Tapi itu jarang kan Bu, nggak selalu kan? Nah ibu, untuk psikososial dan spiritual, ibu apakah kehamilan ibu ini direncanakan? Iya Bu. Nah, dan bagaimana respon ibu, suami sama keluarga tentang perkawinan ini? Baik-baik saja Bu, sejauh ini bahagia saja. Keadaan hubungan ibu suami sama keluarga dengan masyarakat gimana Bu? Baik. Jadi apakah ibu ada kekhawatiran tentang kehamilan ini Bu? Takut aja Bu untuk nanti sampai bayinya lahir nanti takutnya kenapa-napa. Saya khawatir juga jadi. Iya, nggak terlalu berlebihan kan khawatirnya. Oke, untuk terakhir, apakah ibu sudah menyiapkan persiapan untuk persalinan? Belum Bu. Belum ya, tapi nanti kalau udah ada waktunya ibu persiapkan ya Bu ya. Soalnya banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari kondisi ibu, kemudian kondisi fisik dan psikososial ibu, juga spiritual, dan kemudian juga perlengkapan seperti adik bayi seperti baju bedong dan lain-lain. Ibu bisa sharing terus kan Bu, sekarang kan udah zaman modern kan Bu. Nah jadi Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Enggak Bu, makasih Bu. Ya, oke Ibu, semoga janinnya sehat selalu, dan jika Ibu ada yang ingin ditanyakan Ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Oke. Saya permisi ya Bu. Oke Bu.